Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung atau tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan konseli dan tidak langsung menggunakan media tertentu dan diberikan secara individual atau jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani satu orang. Kelompok jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satu orang. Klasikal, jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satuan kelompok. Dan kelas besar atau 4 lintas kelas. Jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satuan klasikal. 1. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. 1. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 1. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. 2. Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 3. Penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya. 4. Penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan. 5. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan. 6. Pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya. Perbaikan dan penyembuhan. Perbaikan dan penyembuhan yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat normal. 8. Pengembangan. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli. 9. Advokasi. Advokasi yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. 2. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir, serta utuh dan optimal. Asas dan komponen bimbingan dan konseling. 1. Asas layanan bimbingan dan konseling. A. Kerahasiaan.
Kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli. B. Kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. C. Keterbukaan. Keterbukaan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. D. Keaktifan. Keaktifan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada serta didik atau konseli. Kemandirian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli. F. Kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan dan kondisi masyarakat. G. Kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia. H. Keterpaduan. Keterpaduan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan. I. Keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. J. Keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional. K. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseli. 2. Komponen bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang diselenggarakan pada satuan pendidikan mencakup komponen program, bidang layanan, struktur, dan program layanan, kegiatan dan alokasi waktu layanan. Komponen program meliputi layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual, layanan responsif, dan 8 dukungan sistem, sedangkan bidang layanan terdiri atas bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Komponen program dan bidang layanan dituangkan ke dalam program tahunan dan semesteran dengan mempertimbangkan komposisi, proporsi, dan alokasi waktu layanan, baik di dalam maupun di luar kelas. Strategi layanan dan bimbingan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli, dan cara komunikasi layanan. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal atau layanan kelas besar atau lintas kelas. F. Sarana prasarana pembiayaan. 1. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. 2. Fasilitas penunjang. Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk
penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain: A. Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam almari. B. Instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi. 3. Pembiayaan. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari pengelolaan bimbingan dan konseling. Strategi pengelolaan program yang dipilih harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang dilibatkan. A. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling: Satuan Pendidikan SD, MI, SDLB. Satuan Pendidikan SMP, MTS, SMPLB. Satuan Pendidikan SMA, MA, SMALB, SMK atau MAK. B. Pihak lain yang dilibatkan. 1. Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat bekerja sama dan berbagi pihak di dalam satuan pendidikan. 2. Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.